Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pris Ajeng Purwita, NIM 20862060071. Mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya dan Teknologi, Prodi S1 PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pahlawan Tuanku Tampusai. Dosen pengampu Bapak Rusdial Marta, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi interaksi sosial dan sosialisasi. A. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial ialah hubungan antara dua individu atau lebih yang mana kelakuan individu yang lainnya dapat mengubah, mempengaruhi, dan memperbaiki kelakuan individu lainnya. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah suatu proses peniruan atau meniru. Yang kedua adalah sugesti. Sugesti adalah suatu proses di mana seseorang individu menemukan cara dalam penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku orang lain tanpa dikritis terlebih dahulu. Yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi yaitu suatu dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Yang keempat adalah motivasi. Motivasi di sini sama dengan sugesti, namun lebih bersifat rasional. Motivasi merupakan pengaruh tetapi tetap dapat diterima secara kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Bentuk-bentuk terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah asosiatif. Asosiatif adalah interaksi sosial yang mengandung bentuk kerjasama di dalamnya. Yang kedua adalah disosiatif. Disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau merenggangkan solidaritas. Yang ketiga adalah akomodasi. Akomodasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk meredakan pertentangan. Syarat terjadinya interaksi sosial. Ada beberapa syarat supaya interaksi sosial terjadi. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial terjadi bila antara manusia saling memberikan aksi dan reaksi. Kontak sosial dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah secara langsung, face to face, atau tidak langsung, atau menggunakan media perantara. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi di sini yaitu mengerti dan memahami pesan yang disampaikan. Yang ketiga adalah sosialisasi. Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Sehingga sosialisasi merupakan mata rantai yang penting di antara sistem sosial. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, kebudayaan, dan ekonomi di mana individu tersebut berada. Sosialisasi ditentukan juga oleh pengalaman-pengalaman serta kepribadian. Dengan bersosialisasi, manusia sebagai makhluk biologis menjadi manusia yang berbudaya, cakap menjalankan fungsinya, dan tepat sebagai individu dan sebagai anggota kelompok. Proses sosialisasi. A. Internalisasi nilai-nilai, yang mana proses penanaman nilai dan norma sosial ke dalam diri seseorang yang berlangsung sejak lahir hingga ia meninggal. Yang kedua adalah enkulturasi. Enkulturasi ialah proses pengembangan dari nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang dan diimplementasikan dalam bentuk perilaku sehari-hari. Yang ketiga adalah pendewasaan diri. Pendewasaan diri di sini yaitu proses berlangsungnya internalisasi dan enkulturasi secara terus-menerus hingga membentuk suatu kepribadian. Jika kepribadian terwujud secara utuh, seseorang bisa dikatakan dewasa dan telah siap memegang peran dalam masyarakat. Macam-macam sosialisasi. Terdapat berbagai macam sosialisasi. Sosialisasi yang ada di tengah masyarakat, yaitu yang pertama adalah sosialisasi primer. Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang pertama kali dijalani oleh manusia semasa kecil. Sosialisasi ini menjadi pintu bagi seseorang memasuki keanggotaan masyarakat. Yang kedua adalah sosialisasi sekunder.
Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Syarat terjadinya sosialisasi. Melalui sosialisasi, masyarakat mampu beradaptasi dalam kepentingan kehidupan dan menciptakan generasi selanjutnya. Terdapat beberapa faktor terjadinya sosialisasi, di antaranya yang pertama, apa yang disosialisasikan merupakan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. Kedua, bagaimana cara mensosialisasikan melibatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, siapa yang mensosialisasikan institusi, media massa, individu, dan kelompok. Fungsi dari sosialisasi. Fungsi umum sosialisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama adalah sudut pandang individu. Sudut pandang individu di sini yaitu sosialisasi berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai, norma, dan struktur sosial. Yang kedua adalah kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat yaitu sosialisasi berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Tujuan dari sosialisasi. Dengan fungsi sosialisasi yang sudah berjalan, maka tujuan sosialisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah setiap orang dapat hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat jika menghayati nilai dan norma dalam kehidupan. Yang kedua adalah setiap orang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan harapan masyarakat memiliki budaya, di mana budaya tersebut mengikat para warganya. Yang ketiga, setiap orang dapat menyadari keberadaan dalam masyarakat, sehingga individu tersebut mampu berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setiap orang mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Keutuhan masyarakat dapat terjadi bila antara warganya saling berinteraksi dengan baik. Interaksi tersebut didasari dengan peran masing-masing. Baiklah, sekian penjelasan tentang materi interaksi sosial dan sosialisasi. Untuk itu saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.